UMKM kecil ini bisa sama-sama naik kelas. Itu kenapa ada bidang yang khusus untuk standarisasi hubungan dengan luar negeri, itu karena saya pengen kedepannya UMKM Indonesia bisa dibawa dikenalkan ke banyak negara lagi. Saya berharap kedepannya kita bisa mewujudkan mimpi kita bersama-sama. Malah nyinggung hobi barang branded. Ya ngaca dong, ngaca. Punya kaca gak sih? Atau mau dibeliin kaca? Hah? Istri Wapres Gibran koar-koar dukung UMKM. Pejabat publik kok kayak gini? Ya ampun, contohin dulu. Kalau udah nyontohin perbuatan, berkata, kata-kata, koar-koar gak ada artinya. Percuma, omon-omon, koar-koar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Bukan Pupu Papa, bukan Gibran, bukan. Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Ahad 19 Januari 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat walafiat, mulia, barokah, rezekinya tidak pernah putus-putus. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Mana otak? Di mana lah apa kabar otak? Koar-koar akan dukung UKM, UMKM, UKM, usaha kecil menengah, preketek, pret. Koar-koar aja, ngomong doang kan gampang, konten dong gampang, konten ya kan. Publik malah nyinggung hobi barang branded. Ya ngaca dong, ngaca. Punya kaca gak sih? Atau mau dibeliin kaca? Hah? Istri Wapres Gibran koar-koar dukung UMKM. Pejabat publik kok kayak gini? Ya ampun, contohin dulu. Kalau udah nyontohin perbuatan, berkata, kata-kata, koar-koar gak ada artinya. Percuma, omon-omon, koar-koar. Istri pejabat, atau pemerintah koar-koar. Percuma. Tunjukin dulu perbuatan, kerjanya gimana, baru publik nilai. Tanpa koar pun, tanpa ngomong pun, ya kan rakyat nilai. Ini orang hobi koar, hobi omon. Kalau rakyat biasa koar-koar, rakyat biasa omon-omon, no problem. Rakyat biasa yang kayak begini, omon-omon, no problem. Rakyat biasa. Tapi kalau udah pejabat, ya kan, yang punya kekuasaan, yang punya wewenang, dia cuman ngomong doang. Ya mundur aja, mundur mendingan, ngapain jadi penjabat? Mundur aja, mundur. Terusin dah tuh markobar itu, martabak itu, jualan martabak, jualan pisang. Nah sekarang kan jadi pertanyaan, apakah jualan martabaknya atau jualan pisangnya cuma kedok doang? Buat diduga kuat. Pencucian uang dicuci-cuci. Oh gitu, apakah begitu? Kacau. Ini ada berita saudara dari Democrazy.id. Istri Wapres koar-koar dukung UMKM. Publik kan nyinggung lah. Kok dia ini koar-koar hobinya barang branded, tapi orang disuruh UMKM. Dukung UMKM, cinta produk tanah air, produk dalam negeri. Preketek lah. Barang-barang branded luar negeri dikoleksi. Apa kabar otak? Hah? Langsung aja kita bacain beritanya nih saudara. Democracy.id. Ya. Istri Wapres Gibran, ya Wapres ya, istri Wapres Gibran ini kalau dia nggak menjabat sebagai Wapres, ngapain capek-capek ya kan? Banyak yang kritik karena dia ini Wapres ya kan, makan, minum, pakaian dari uang rakyat. Ya wajar lah banyak rakyat yang kritik. Ya, kalau Gibran ini bukan siapa-siapa, yang ngapain amat, bodoh amat ya kan, kritik-kritik ya kan. Pidato ini disampaikan oleh istri Wapres ya kan, perihal memajukan usaha mikro, kecil dan menengah UKMKM menjadi sorotan publik. Dalam banyak cuplikan video, kan saudara sudah nonton juga kan videonya, itu beredar bagaimana istrinya ini, Bang Wapres ini yang notabene pejabat ini, berharap bahwa UMKM di Indonesia akan naik kelas. Nah video ini dibagikan ulang oleh akun X MDY spasi Asmara 1701 tersebut merekam selfie Ananda tengah menyampaikan sambutannya tentang pertemuan UMKM. Saat ditelusuri, lucunya pidato ini disampaikan dalam acara pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional di Gedung 2 Istana Wapres pada Senin 13 Januari 2025. Istri Wapres ini berharap bahwa UMKM di Indonesia dapat diperkenalkan di internasional. Kata istri Wapres ini, UMKM kecil bisa sama-sama naik kelas di bidang khusus standarisasi dan preketek lainnya. Pokoknya lagi menghibur UMKM supaya jangan kecil hati jualan produk dalam negeri. Intinya itu. Namun pernyataannya ini lucunya dinilai kebalikan dengan gaya hidup. Ya gaya hidupnya hedon, barang branded dari luar negeri, preketek ya kan. Tapi di satu sisi hatinya lain, mulutnya lain, perbuatannya lain. Itu apa namanya? Komentar di kolom komentar. Dalam pernyataannya, publik menilai jika selama ini istrinya Wapres ini lebih sering terlihat pakai barang branded dibanding produk buatan lokal.
Jika ditelusuri jejak digital istri Wapres ini memang menyebutkan bahwa ia punya koleksi barang mewah, mulai dari Hermes lah, Chanel lah, Dior lah, Rolex lah, hingga Louis Vuitton lah, di mana harga barang-barang tersebut dibanderol puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nah pertanyaannya, bisa nggak gaji dari seorang Wapres yang baru menjabat, ya kan, apalagi wali kota Solo ya kan sebelumnya, bisa membeli barang-barang tadi? Bisa nggak? Komentar dah tuh di kolom komentar. Yang nggak salah nih coba. Yang suka pakai barang branded siapa? Nyuruh-nyuruh orang, nasihatin orang supaya pakai barang UMKM. Kok jadi kayak makin kesini makin kesana. Kok kayak mirip bapak mertuanya ya? Hah? Siapa lagi kalau tidak lain dan tidak bukan adalah Jokowi kan, Mulyono kan? Kok makin mirip bapaknya ya? Ya kan mertuanya ya. Kok sen kiri beloknya kanan, sen kanan beloknya kiri. Dari dulu semua pada ngomongnya kayak gitu ya kan? Ngomong A, dia ngomong B, stop impor pangan, dia impor pangan. Stop ini, stop itu, stop preketek, dia preketek ya kan. Nggak bisa dipegang kan? Nggak bisa dipegang. Nah hal ini saudara menggambarkan bahwa menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, musibah terbesar bagi umat Islam dunia saat ini ada dua. Satu, karena pemimpin-pemimpin saat ini dunia Islam termasuk Indonesia khususnya ya kan, itu adalah kebanyakan diduga kuat adalah antek kafir penjajah. Itu pertama. Atau mungkin bahasa kitanya ini boneka daripada penjajah. Yang tidak lain adalah bukan adalah kapitalis. Itu pertama, musibah pertama. Musibah kedua adalah akibat dari hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku di seluruh negeri kaum muslimin dunia Islam adalah hukum ya atau aturan yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah syariat Islam secara kafah. Lihat konteks soal Gaza. Gaza gencatan senjata secara dohir merayakan, padahal faktanya walaupun ada gencatan senjata kayak apapun tetap tidak akan pernah bisa mengembalikan wilayah Palestina yang sudah dijajah oleh siapa? Oleh Israel, kan begitu. Ini dalam konteks Gaza Palestina aja, kaum muslimin ya kan tidak bisa membedakan, tidak bisa memilih, tidak paham masalah, apalagi solusi, apalagi soal ini tadi. Pemimpin yang notabene ngomong, wah ini mah UMKM kita harus dukung, tapi pakai di saat yang sama pakai tas branded, kan lucu. Oleh sebab itu cara kita untuk membangkitkan umat, membangkitkan kaum muslimin hanya dengan cara pertama, pilih pemimpin yang soleh. Dua, aturan yang soleh. Aturan bukan sembarang aturan yang hanya berdasarkan fa in tanazatum fi syai'in farudhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berbeda pendapat tentang segala sesuatu apapun, kembalilah kepada Kitabullah dan As-Sunnah. Itu maknanya. Semoga kedepannya Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan negeri yang diridhoi oleh para cukong, taipan, naga ya kan, apalagi asing maupun asing, komunis dan kapitalis. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.